Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman eh apa namanya? Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terlilit utang segera bisa membayar, entah dari rezeki dari manapun, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang usahanya tidak baik-baik saja segera mendapatkan eh, hidayah, mendapatkan jalan keluar. Yang belum punya anak segera punya anak, dan momongan tahun ini yang belum berjodoh, Allah menyegerakan memberikan jodoh terbaik bagi kalian. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalian pasti penasaran ya seperti apa sebenarnya kisah istana-istana di alam gaib itu ya teman-teman. Jadi istana-istana dalam gaib itu ya percaya monggo ndak ya ndak apa-apa. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Seperti halnya istana di Gunung Lawu itu ya teman-teman. Itu luar biasa megah, luar biasa apa namanya, eh, pokoknya luar biasa, pokoknya bagus. Dan kalian tahu tidak, di dalam istana itu lantainya itu seperti marmer itu teman-teman, jadi hitam gitu. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu saya dibawa ke istana itu ya teman-teman. Jadi waktu itu saya melakukan perjalanan dari Grojogan Sewu mau ke eh, apa namanya, Cemoro Sewu teman-teman. Saya mau dari Grojogan Sewu karena saya habis berendam di Grojogan Sewu, kungkum di air terjunnya itu. Nah, yang hukum di air terjun Grojogan Sewu itu bisa begini teman-teman. Kalau kalian diizinkan oleh yang bawa reksa Grojogan itu, maka kalian akan aman. Tapi kalau yang bawa reksa Grojogan itu tidak memperkenankan kalian berada di situ, itu kalian tuh akan ditemui lintah itu banyak banget lintah. Karena saya pernah mandi di situ, dan saya di sekeliling saya itu banyak lintah. Saya paham bahwa saya enggak boleh di situ teman-teman. Dan ternyata ketika saya pergi memang benar banjir itu datang, air tuh buak kayak gitu ya. Alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Bahwa saya kalau jadi ibaratnya kungkum di situ ya mungkin saya mati teman-teman. Akhirnya saya melakukan perjalanan itu dari Grojogan Sewu itu ke menuju Alas, kok menuju Alas, menuju Cemoro Sewu. Jadi teman-teman, saya itu jalan kaki nanjak, kan itu jalannya kan nanjak. Di sepanjang perjalanan itu saya ketemu banyak makhluk-makhluk gaib. Tapi bagi saya yang sudah ibaratnya paham itu, saya hanya bisa, oh, kalau mau nakutin mbok ya wajahmu agak bener dikit, karena ada yang hancur kayak gitu nih. Sampai di suatu persimpangan itu saya ketemu sama satu harimau. Saya mikirnya gini, ini harimau ini kalau harimau beneran pasti saya akan mati, karena ini di hutan kan, walaupun jalannya sudah diaspal, tapi kan ini bener-bener di tengah belantara, terus malam kan gitu. Tapi saya berpikir gini, oh nek pancene saya mati ndak apa-apa. Terus saya akhirnya harimau itu menghadang saya teman-teman, menghadang saya bilang gini, mbah, putune mau lewat mbah kayak gitu, putunya mau lewat mbah. Mohon maaf saya mau lewat, kalau mbahnya memang mau menghalangi saya ya saya mohon untuk minggir. Kalau mbahnya hanya ini ingin menggoda saya, silahkan mbahnya pergi, saya bilang gitu teman-teman. Itu harimau itu udah mau kayak nerekam gitu. Terus akhirnya saya bilang itu, saya duduk kan, saya udah pasrah, matanya tuh udah
pokoknya mau nerekam gitu. Terus saya itu aku pasrah, saya bilang ya Allah kalau memang ini takdir saya untuk mati, ya semua takdir manusia itu ada di hadapanmu. Kalau misalnya saya belum mati maka selamatkanlah saya. Akhirnya kayak ada eh, sinar motor tuh teman, kep gitu. Itu harimaunya tuh terus lari, tapi motornya tuh ndak ada, lampu motornya tuh ndak ada gitu teman-teman. Oh saya terus, oh alhamdulillah berarti saya ada nolong. Terus saya lanjut lagi perjalanan. Nah sampai di Cemoro Sewu itu udah menjelang subuh, jam 4-an saya baru sampai. Saya di situ, saya terus naik, saya naik di apa namanya, saya merinding teman-teman. Setengah perjalanan itu saya ada suara itu kayak gitu, suara drum gitu. Terus saya tuh berhenti, saya berhenti terus saya bilang jangan ikutin saya mau sowan sama Eyang, saya bilang gitu. Jangan ikuti saya mau sowan sama Eyang. Kalau mau ngeliat saya sudah, kalau sudah pergi, saya bilang gitu. Itu ada terus jalan lagi kan ke atas, teman-teman jalan lagi. Itu suara cekikikan orang ketawa. Saya tahu lah itu kuntilanak ya, karena saya tahu kalau dari pos 4 ke bawah itu dari pasar, kalau dari arah Cemoro Sewu itu, kalau setelah pos 5 ke bawah itu memang jinnya suka ganggu. Ini saya merinding semua. Terus saya melanjutkan perjalanan, tapi saya tuh fokus ke satu pohon teman-teman. Ke satu pohon itu ada hitam gede, kayak raksasa itu gede siang teman-teman. Saya kaget terus saya bilang, Mbah, saya tuh mau lewat Mbah, saya bilang gitu. Saya tuh mau sowan Eyange, saya bilang. Saya mau lewat Mbah. Terus dia tuh muncul teman-teman, muncul dari pohon itu, dia matanya merah, telinganya panjang gitu. Dia bilang begini, Lar ngopo, kamu mau apa? Saya mau sowan Eyang Mbah, saya bilang gitu. Saya mau ke Sendang Derajat tuh. Gak usah gitu. Gak usah, kamu pulang aja katanya gitu. Terus lawang saya tuh lomba yang nyuruh Eyangnya, kok sampai berani ngelawan Eyangnya, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini teman-teman, kandani ngeyel ke satu, kamu tuh dibilangin ngeyel katanya. Terus saya tuh ndak ngeyel Mbak, saya tuh ngemban dawuh, saya bilang. Saya tuh mau ke tempat Eyange, saya harus ke sana. Sana minggir, saya bilang gitu. Terus dia tuh akhirnya ngilang teman-teman, bus gitu ngilang. Saya tuh masuk jalan lagi ya teman-teman, jalan. Itu suara ketawa, suara cekikian, suara itu tuh saya udah itu paling mau ganggu saya kan gitu. Nah setelah itu sampailah saya di pos 4 itu teman-teman. Pos 4 kalau dari dari Cemoro Sewu itu kan ada satu shelter ya, itu di pos 4 itu. Terus saya berhenti di rumah-rumah seng itu kan. Saya berhenti di situ, terus tiba-tiba itu seng itu kayak ada yang serek kayak gitu tuh, sereng kayak gitu. Terus saya berdiri, saya tuh jengkel, mana wis lapar, dingin kan, dingin lapar. Saya berdiri terus saya, ayo pada keluar semua. Saya tang ngapain doa gitu. Gak ada yang keluar teman-teman, suaranya sereng gitu. Terus saya bilang, yang orang satu mau sowan sama jenengan kok yang diganggu aja tuh. Terus saya jalan lagi teman-teman, saya jalan itu sampai di
persimpangan antara Sendang Derajat itu sama di Sendang Derajat itu saya kan mandi di situ. Mandi di situ itu ada satu wanita dan saya kenal betul wanita itu siapa, saya kenal betul. Dia bilang gini, ayo dan cekak-cekak, ayo buru-buru, kamu tuh datangnya sudah ditunggu sama eyangnya gitu, sama si Nuwun gitu. Ya nanti dulu, saya bilang gitu, saya tak mandi dulu. Terus nyai nih bawa saya teman-teman saya tuh menuju ke gerbang. Gerbang itu gede banget, kalau kalian percaya monggo, enggak apa-apa. Gerbangnya itu besar, besar warnanya hitam. Dan kalian tahu nggak yang nunggu? Yang nunggu tuh gede-gede yang teman-teman, besar-besar gitu. Terus ya saya tuh kecil teman-teman, di situ tuh saya kecil. Gerbangnya tuh besar yang mega, ada tulisan Jawanya itu loh. Ada Jawa kuno itu. Pokoknya banyak ukiran gitu teman-teman. Saya kan masuk ke situ. Nyainya nih gandeng saya terus, nyainya tuh bilang begini, kamu tuh ditunggu si Nuwun gitu. Si Nuwun arep paring dawuh kata, si Nuwun mau memberikan pesen kayak gitu. Terus dia Nyai matur sembah nuwun, mau terima kasih banyak Nyai, saya akan ke dalam. Begitu sampai di gerbang kan, keluar gerbang teman-teman, itu ada satu kayak perkampungan, tapi sampean percaya ndak ya, pokoknya saya berkali-kali bilang percaya monggo, ndak juga ndak apa-apa. Itu perkampungannya, rumahnya joglo semua, joglo bagus, cuman orangnya teman-teman aneh-aneh. Kalau saya bilang, ada yang kepalanya memanjang, ada yang sininya panjang telinganya, terus ada yang mohon maaf, ini bibirnya tuh ke atas gini. Pokoknya bentuknya udah yang bukan manusia lah. Saya di situ tuh diliatin terus sama mereka tuh. Ya saya jalan kaki, saya biasa jalan. Sampai saya ketemu satu penjaga, itu pakai baju hitam, celananya pendek begitu, pakai tombak itu ada sekitar tombaknya tuh 4-5 meteran, tinggi banget. Orangnya juga tinggi. Dia bilang gini, kamu akan saya antar, katanya gitu, akan saya antar, tapi kamu harus tinggalkan itu, gitu. Saya kan bawa apa sih, kalian tahu yang buah hitam-hitam itu enggak kayak, kalau orang Jawa bilang tuh kayak mangsi gitu loh teman-teman. Itu kamu harus tinggalkan itu di sini, jangan dibawa masuk. Ya, saya bilang, saya kenapa harus ke sini, saya bilang. Ya karena kamu ditunggu sama si Nuwun gitu. Akhirnya saya tuh taruh gitu, saya sama yang pakai tombak gede itu, bajunya hitam kayak raksasa tuh teman-teman. Saya dibawa masuk ke satu ruangan, dan itu pertama kali saya masuk, tahu Istana Gunung Lawu itu tuh luar biasa bagusnya, masya Allah. Semua dinding itu kayak dilapisi emas teman-teman, dilapisi emas. Lantainya itu warnanya hitam, itu pokoknya mengkilap gitu kayak marmer itu teman-teman. Saya masuk, terus itu kosong, ruangan itu kosong teman-teman, nggak ada sekat-sekatnya gitu. Cuma di situ tuh berjejer orang itu, mukanya kayak patung-patung yang di Candi Ceto itu loh teman-teman, wajahnya persis kayak gitu. Terus saya tuh gini, kan saya permisi, nuwun sewu, lewat, nuwun sewu. Mereka tuh nunduk teman-teman. Saya lihat itu rambutnya mereka tuh kayak rambut ikal gitu, kayak keruil-keruil gitu. Terus di ujung
di ujung itu ada satu tahta teman-teman, satu tahta tuh gede tahtanya, apa namanya, Masya Allah, subhanallah, itu emas teman-teman, emas, bener-bener emas, mengkilap, benar-benar itu emas ya. Ya, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, saya bilang itu. Terus datang sinongonya itu, saya disuruh duduk, nunggu kata gitu. Saya duduk, nih merinding nih teman-teman nih, merinding semana, duduk katanya gitu. Dia yang seperti kau tahu, saya bilang gitu. Di situ si Nun itu ngasih pesan ke saya gini, rayape podo kerah, tawone podo rebutan madu, gitu. Wis sing bakal itu yang akan terjadi saat ini dan di kemudian hari. Maka kamu, kalau bahasa Indonesia itu, maka kamu harus berhati-hati, katanya gitu. Kamu berhati-hati, jaga keluargamu, jaga orang-orang di sekitarmu, gitu. Nah, saya tuh tanya, rayapnya kerah itu nopo yang itu, apa yang saya bilang itu, rayap itu wong cilik podo mangan, wong cilik sing punggawane podo rebutan bondo donya, katanya gitu. Oh, begitu nggih Bang. Yo, katanya. Terus saya tuh sama yang tuh dikasih pegangan. Nah di situ tuh saya dikasih yang tengerono, jadi kamu harus pakai tenger, kata. Tenger itu tanda yang dibikin itu teman-teman, garam taruh di mangkok tapi yang beling, terus dikasih kunyit, kapulaga sama bawang itu, kuwi kanggo tenger, kata. Agar itu buat tanda agar kamu selamat, katanya gitu. Terus saya bilang, dia sedikit dawa yang, terus saya kan ngeliatinnya teman-teman, itu kan bener-bener emas, bener-bener emas itu ruangannya tuh. Yang itu bilang gini, kowe arep mulai nggawa donya, kamu mau pulang bawa harta, katanya gitu. Enggak yang, saya enggak pengen, saya bilang gitu. Saya enggak pengen yang gitu. Karena kalaupun saya minta juga yang pasti kasih, tapi saya enggak pengen gitu. Ya wis nek ngono sira bali, kamu cepet pulang, katanya gitu. Saya diantar pulang. Diantar pulang tuh ada tangan tuh, tau gak temen, gede banget tangan tuh, gede. Satu kayak dirayuk gitu. Terus tapi saya nggak tahu tuh wujudnya tuh kayak apa, nggak tahu. Saya cuma tahu tangannya tuh gede yang saya tuh dirayuk gitu. Terus dibawa sama dia, dan ketika saya dia menaruh saya tuh, saya sudah berada di Cemoro Sewu yang arah ke Sarangan itu teman-teman. Saya sudah ada di situ. Wallahu alam ya teman-teman, tapi cerita ini kan saya alami. Kalau saya jelaskan juga nggak bakalan ada orang percaya, karena mustahil kejadian itu ada kan. Tapi itu tadi satu pesannya itu untuk menandai bahwasanya ini itu, saya itu disuruh, kowe kudu gawe tenger, kamu harus bikin tanda, yaitu garam, kapulaga, kunyit, sama bawang putih. Di situ saya suruh naruh di tempat yang paling tinggi. Nah, wallahu alam entah itu benar atau enggak, ya monggo bagi yang ingin selamat di saat nanti ada kerusuhan, atau selamat di saat ada mana bencana, monggo bikin tenger, kita sama-sama bikin tanda agar kita dinaungi oleh energi leluhur, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bahwasanya saya di sini menjelaskan bahwa memang
istana gaib itu ada dan itu luar biasa sangat megah dan sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman semua, kita harus mempercayai bahwasanya yang gaib itu ada, tapi kita tidak boleh bersekutu dengan mereka, gitu ya teman-teman. Oke, akhir kata hanya itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Dan saya juga mau minta maaf yang kemarin saya bilang bahwa Nabi saya yang dibakar, ternyata itu adalah Nabi Ibrahim. Saya mohon maaf ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat bagi kalian, sehat-sehat selamanya, dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang dilindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.